Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mitsaki dengan NRP 5001221022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen laboratorium dari Departemen Fisika Fakultas Sains Analitika Data Institut Teknologi 10 November. International Organization for Standardization, sering disebut dengan ISO dalam bahasa Yunani ISOS, berarti sama organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Tujuan ISO ini adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Mengenai deskripsi mata kuliah manajemen laboratorium, di sini ada kode mata kuliah SF234404 dengan jumlah SKS 2. Mengenai mata kuliah manajemen laboratorium ini membahas prinsip-prinsip manajemen laboratorium dan mengendalikan semua aspek operasional laboratorium, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola laboratorium secara efektif dan efisien. Capaian pembelajaran lulusan dari manajemen laboratorium ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen laboratorium dalam berbagai konteks, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang umum terjadi di laboratorium, menjaga keselamatan kerja di laboratorium, melakukan pengelolaan, inventaris, dan peralatan laboratorium, mengelola limbah laboratorium secara aman. Jadi, di sini topik pembahasan dari mata kuliah manajemen laboratorium yaitu yang pertama, pengertian dasar laboratorium, yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium, 3, penanganan bahan beracun dan berbahaya, keempat, pengertian ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima, persyaratan teknis, persyaratan mutu, laboratorium pengujian dan kalibrasi. Yang keenam, sistem dokumentasi dan ketelurusan pengukuran pada laboratorium pengujian. Yang ketujuh, ketidakpastian pengukuran. Yang kedelapan, sistem inventory laboratorium. Pengertian dasar laboratorium. Laboratorium adalah sebuah ruangan atau fasilitas yang dirancang khusus untuk melakukan eksperimen penelitian pengujian atau analisis ilmiah. Klasifikasi laboratorium, laboratorium pendidikan, laboratorium medis, laboratorium penelitian, laboratorium pelayanan jasa. Peralatan dan instrumen laboratorium. Di sini ada peralatan umum dan peralatan khusus. Peralatan umum yang terdapat di laboratorium adalah alat-alat keamanan dan keselamatan kerja. Peralatan khusus di laboratorium ini memiliki peralatan khusus yang hanya digunakan pada suatu laboratorium tertentu, sesuai tujuan dan kebutuhan penelitian di laboratorium tersebut. Berikut adalah peralatan umum. Di sini ada kacamata, masker, sarung tangan, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Ini peralatan khususnya. Keselamatan kerja di laboratorium. Berikut adalah lembaga keselamatan kerja. Tujuan dari laboratorium itu untuk mencegah cedera dan penyakit, melindungi lingkungan, mencegah kerusakan bahan dan alat, prosedur darurat. Pakaian saat di laboratorium ini dilarang menggunakan perhiasan, rambut panjang dan ikat, memakai alat di pelindung diri, memakai sepatu. Berikut adalah simbol keselamatan kerja. Bahaya bahan mudah meledak, bahaya biologi, hati-hati cairan panas, hati-hati bahan mudah terbakar, hati-hati bahan berbahaya. SOP penanganan kecelakaan.
Berikut adalah alat keselamatan di laboratorium, alat pelindung diri, alat yang harus ada di laboratorium. Berikut simbol keselamatan kerja. Ada identifikasi bahaya, larangan, informasi keamanan kebakaran, tindakan wajib. Simbol kotak hijau, informasi kondisi keamanan. Berikut adalah simbol keselamatan kerja. Ini simbol-simbolnya. Penanganan pertama kecelakaan kerja. Seperti ini. Penanganan limbah laboratorium. Penanganan limbah laboratorium. Penanganan limbah laboratorium. Pengelolaan limbah terbagi menjadi 3. Metode netralisasi, metode desinfekasi, yang terakhir secara kolektif. Penanganan bahan beracun dan berbahaya. Definisi bahan beracun dan berbahaya. Bahan beracun dan berbahaya merupakan zat, energen, dan atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta berlangsungan hidup manusia dan makhluk bahaya. Beracun dan berbahaya. Beracun ini mengacu pada zat beracun atau berbahaya bagi organisme hidup termasuk manusia. Zat beracun ini menyebabkan berbagai efek kesehatan yang sangat merugikan. Berbahaya mengacu pada zat yang menimbulkan risiko berbahaya bagi manusia yang lingkungan. Zat berbahaya mungkin saja beracun, mudah terbakar, dan lain. Contoh bahan beracun dan berbahaya: karbon monoksida, natrium hidroksida, klorobenzena, nitrobenzena, aki kendaraan, bekas pengharum ruangan, hairspray, pemutih pakaian. Jenis B3 menurut PBB: toksik, korosif, iritan, mudah terbakar, eksplosif, oksidator, radioaktif. Jenis B3 menurut PP 6074 tahun 2001 mudah meledak, oksidasi, sangat mudah sekali menyala, amat sangat beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. Jenis B3 menurut NFPA, National Fire Protection Agency, berbahaya terhadap kesehatan, toksik karena pemanasan, korosif dan iritan, berbahaya terhadap reaktivitas, eksplosif, reaktif, berbahaya terhadap kebakaran, mudah terbakar, dapat terbakar. Jenis B3 istilah umum: bahan kimia beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan oksidator, bahan reaktif terhadap air, bahan reaktif terhadap asam, gas bertekanan, bahan radioaktif. Berikut adalah label dan kode warna B3. Ukuran simbol pada kemasan B3, ukuran simbol pada alat ukur, alat angkut 25 cm x 25 cm. Ukuran simbol pada wadah dan kemasan 10 cm x 10 cm. Pemasangan simbol pada kendaraan pengangkut B3 harus dapat dilihat dengan jelas sampai dengan jarak 20 meter. Warna dasar putih, garis tepi tebal berwarna merah, dan dengan piktogram berwarna hitam, sedangkan gambar simbol disesuaikan dengan jenis karakteristik B3. Berikut adalah penyimpanan B3. Penyimpanan B3 yang aman terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Terdapat safety shower, APD sesuai resiko bahaya, spill kit untuk
menangani tumpahan B3. Penyimpanan B3 berdasarkan sifat bahan beracun, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas, terpisah dari bahan kimia yang reaktif, tersedia APD. Bahan mudah korosif. Yang pertama itu ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan berlabel, terpisah dari zat beracun, tersedia APD. Bahan mudah meledak, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas atau api, tersedia APR di ruangan. Bahan mudah terbakar, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas api, tersedia APR di ruangan. Bahan mudah terbakar, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas, jauh dari bahan produktor dan mudah terbakar. Manajemen pengelolaan B3. Manajemen pengelolaan B3, identifikasi dan klasifikasi limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3, penimbun B3. Regulasi dan kepatuhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P12 menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengertian dan peruangan lingkup sistem standarisasi laboratorium. Standarisasi laboratorium adalah proses pengembangan dan penerapan standar yang memastikan kualitas dan akurasi hasil pengujian laboratorium. Tujuan dari standarisasi laboratorium itu yang pertama, kualitas hasil yang konsisten, yang kedua, keakurasian, yang ketiga, kompatibilitas dan interoperabilitas, yang keempat, keamanan, peningkatan efisiensi, keenam, kepercayaan dan integritas. Manfaat standarisasi laboratorium. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan keandalan hasil, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan keselamatan dan kontrol kualitas, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, memenuhi persyaratan regulasi. Ruang lingkup standarisasi laboratorium yang pertama, pemilihan dan persiapan metode, yang kedua, keamanan laboratorium, yang ketiga, kalibrasi dan verifikasi peralatan, yang keempat, kualifikasi personel, yang kelima, pengelolaan limbah, yang keenam, pengembangan metode baru. Tantangan dalam standarisasi laboratorium yang pertama, sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi dan akreditasi dari ISO. Metode pengujian laboratorium ini menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Manajemen laboratorium meliputi organisasi, tata ruang, tenaga kerja, dan keamanan. Perancangan laboratorium menentukan sarana dan prasarana laboratorium. Persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. ISO atau IEC 17025 merupakan sebuah standar internasional yang mendefinisikan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium, pengujian dan kalibrasi. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) yang berfokus memastikan bahwa laboratorium yang melakukan pengujian atau kalibrasi memenuhi persyaratan mutu yang tinggi untuk menghasilkan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Manfaat dan dari tujuan menyatukan semua sistem manajemen mutu laboratorium, memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai laboratorium penguji yang kompeten,
meningkatkan citra dan reputasi laboratorium pengujian yang dapat dijadikan rujukan, meningkatkan kualitas konsistensi data dari hasil pengujian, pengakuan terhadap data hasil pengujian baik dari dalam maupun luar negeri, menghindari penggandaan pengujian sehingga dapat mengurangi limbah laboratorium, memudahkan kerjasama antar laboratorium, dan atau antar instansi dalam tukar-menukar informasi, pengalaman, dan standar prosedurnya. Persyaratan umum, persyaratan struktural, dokumentasi, manajemen sampel, asuransi, kualitas, pelaksanaan pengujian dan kalibrasi, pelaporan hasil, kebijakan keamanan dan kesehatan kerja, pengelolaan catatan, audit internal, peningkatan berkelanjutan. Persyaratan sumber daya, personil, peralatan, lingkungan, dan fasilitas. Persyaratan proses, identifikasi sampel, pemeliharaan metode pengujian dan kalibrasi, pelaksanaan pengujian dan kalibrasi, pengendalian mutu internal, pemantauan dan pengujian perangkat kalibrasi, perlindungan terhadap kontaminasi dan kesalahan manajemen data, pelaporan hasil, tindakan lanjut terhadap ketidaksesuaian penyampaian sampel. Persyaratan sistem manajemen. Prinsip-prinsip manajemen mutu yang dapat diadopsi oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya antara lain adalah fokus memelihara kepercayaan pelanggan, adanya kepemimpinan atau kesatuan tujuan, keterlibatan personal dengan efektif, pendekatan proses dengan mengutamakan hasil yang konsisten. Fokus berkelanjutan pada peningkatan pengambilan keputusan berikut berdasarkan bukti manajemen relasi yang baik. Sistem akreditasi ini mengajukan permohonan akreditasi, mengevaluasi dokumen, audit awal, penilaian teknis, audit lanjutan, pengakuan akreditasi, pemeliharaan akreditasi. Sistem dokumentasi dan ketelurusan, pengukuran pada laboratorium pengujian. Definisi ketelurusan meteorologis yaitu sifat dari suatu hasil pengukuran yang hasilnya dapat dihubungkan dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tidak terputus yang didokumentasikan yang masing-masing menyambung ketidakpastian pengukuran. Persyaratan terkait ketelurusan yaitu ISO atau IEC. Cara memperoleh ketelurusan yang pertama yaitu rantai perbandingan, yang kedua ketidakpastian pengukuran, dokumentasi, kompetensi teknis, satuan SI, rekalibrasi. Dokumentasi laboratorium yaitu proses perekaman, pelaksanaan, dan hasil dari percobaan. Manfaat dokumentasi laboratorium yang pertama, memeriksa kebenaran dari persyaratan atau kebutuhan, membantu pemakai memahami tentang data processing, membantu memakai untuk memahami tentang sistem aplikasi, memberikan justifikasi untuk sumber daya pengujian, membantu menetapkan risiko uji, membantu transaksi uji, mengevaluasi hasil uji, menguji ulang sistem, menghasilkan efektivitas uji. Memeriksa jenis dokumentasi uji. Dokumentasi rencana uji terdiri dari 4 buah, yaitu bahasan, informasi umum, rencana uji sistem aplikasi, spesifikasi dan evaluasi, serta deskripsi uji. Dokumentasi analisis uji terdiri dari 4 bahasan, yaitu informasi umum, hasil uji dan kesimpulannya, kesimpulan fungsi perangkat lunak, serta rangkuman analisis. Tipe informasi dokumentasi, internal dan eksternal, yaitu yang internal, sistem manajemen termasuk proses terkait informasi dalam rangka beroperasinya organisasi, teknis pengujian dan atau kalibrasi, rekaman atau bukti hasil yang dicapai dalam implementasi sistem. Eksternalnya yaitu akte notaris yang merupakan bukti legal
keberadaan laboratorium, standar metode pengujian atau kalibrasi, pengumpulan peraturan pemerintah terkait baku mutu produk. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran bisa juga disebut kesalahan, sehingga ketidakpastian pengukuran terkadang disebut juga sebagai kesalahan pengukuran. Faktor penyebab ketidakpastian pengukuran yaitu variabilitas lingkungan, ketidakpastian manusia, ketidakpastian metode. Jenis-jenis ketidakpastian pengukuran 1-10 yaitu ketidakpastian kombinasi, metode, resolusi, berkorelasi, model, acak, sistematis, lingkungan, human error, sampel. Upaya meminimalisir ketidakpastian pengukuran, kalibrasi, pengulangan, pengukuran, pengendalian lingkungan. Analisis sensitivitas, suatu metode yang digunakan untuk memahami dan memilih alternatif dalam mengukur konsistensi dan stabilitas hasil dari input. Penggunaan analisis sensitivitas. Pertama, identifikasi parameter kritis. Yang kedua, perbaikan ketidakpastian. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, validasi model. Aplikasi ketidakpastian pengukuran untuk menentukan kesesuaian produk atau layanan dengan standar. Batas toleransi kandungan gizi produk minimal 80% dari yang dicantumkan pada tabel komposisi. Untuk membandingkan hasil pengukuran dari laboratorium berbeda untuk menganalisis data eksperimen. Sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium adalah sistem pengelolaan dalam operasional laboratorium dengan tujuan untuk melaksanakan operasi laboratorium dengan sistematis dan efektif. Metode manajemen persediaan JIT, metode ABC, metode EQ, Economy, Order, Quantity. Penyusunan anggaran. Penentuan jumlah anggaran untuk kegiatan laboratorium pada tahun sekarang didasarkan pada evaluasi program tahun sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen anggaran perlu disesuaikan dengan tujuan utama laboratorium. Penggunaan dana dapat meliputi perencanaan untuk kegiatan penelitian, pemeliharaan laboratorium, dan juga untuk menutupi berbagai biaya lainnya. Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi laboratorium adalah proses penting dalam manajemen laboratorium untuk merekam dan melacak semua kegiatan dan transaksi yang terkait dengan operasional laboratorium. Pencatatan transaksi laboratorium meliputi identifikasi transaksi, mendesain sistem pencatatan pembelian bahan, pemantauan penggunaan bahan, merekap pengeluaran lainnya, pemeliharaan inventaris, pengarsipan dokumen, evaluasi. Perhitungan persediaan awal, penerimaan pengeluaran, pengoptimalan barang inventory, memastikan ketersediaan barang dan bahan. Pelaporan, proses dokumentasi dan penyampaian informasi mengenai stok dan penggunaan bahan serta peralatan laboratorium. Aspek-aspek pelaporan yaitu stok bahan, persediaan alat, penggunaan bahan, pemesanan dan penggandaan biaya. Manajemen stok, sebuah proses maupun sistem struktural yang mencakup tindakan dan perencanaan terhadap bahan dan alat, terdiri dari pengelolaan kadaluarsa, penyimpanan bahan, integrasi dengan sistem. Pengelolaan kadaluarsa bahan. Serangkaian tindakan yang diambil untuk mengontrol atau memastikan bahan agar tidak digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Aspek-aspek pengelolaan kadaluarsa bahan, pencatatan tanggal kadaluarsa, pemisahan bahan, penyimpanan yang tepat, monitoring, dan pemantauan secara rutin, kebijakan pemusnahan. Penyimpanan bahan, suatu kegiatan pengaturan pemeliharaan dan pemantauan bahan-bahan yang digunakan dalam operasional laboratorium. Aspek-aspek penyimpanan bahan, pencatatan informasi, penyimpanan yang teratur, pemantauan stok, keamanan akses, pemantauan kondisi penyimpanan. Perangkat dalam manajemen laboratorium, software mencakup
peralatan sistem yang berbasis dalam dunia digital dan koneksi intra-pengguna. Hardware itu mencakup alat fisik dan juga komponen yang digunakan secara praktis dalam laboratorium. Manajemen akses, identifikasi dan verifikasi izin akses, memeriksa dan pemantauan pengunjung, pendataan akses terhadap fasilitas dengan peralatan, auditing, dan pelaporan terhadap insiden. Manajemen akses, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan, pengawasan keselamatan dan evaluasi tempat, penyediaan perangkat keamanan, pengawasan bahan dan sampel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.